Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat sebuah toko online menggunakan WordPress. Saya harap videonya bisa kurang dari 10 menit. Jadi bisa saya kasih judul membuat toko online kurang dari 10 menit. Hal yang pertama yang kalian butuhkan adalah kalian harus menginstal sebuah plugin yang namanya WooCommerce. Kalian klik tambahkan dulu, add new, klik WooCommerce. Gambarnya ungu gini, dia sudah diinstal lebih dari 5 juta orang dengan rating lebih hampir full ya, hampir 5 bintang. Tinggal kalian klik install. Oh ya, sebelum kalian klik install, pastikan dulu koneksi internet kalian sudah jalan dan koneksinya juga stabil, bagus. Perhatikan ya, gambar ikonnya WooCommerce-nya yang itu ya, nggak ada embel-embelnya tulisan yang lainnya, namanya WooCommerce. Saya klik install. Durasi menginstalnya sesuai dengan kecepatan internet kalian. Di video kali ini saya akan mendemokan langsung, jadi bisa berhasil bisa gagal. Kalau gagal ya gagal, kalau berhasil ya berhasil gitu, nggak melalui proses editing. Jadi akan langsung saya upload seketika itu juga gitu. Sembari nunggu proses installnya, mungkin saya kasih lihat ya beberapa contoh plugin yang dibutuhkan. Di dalam website ini namanya Cleopatra Travel, ada beberapa plugin. Pertama, language switcher. Jadi dalam dalam website ini ada multi language, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Ada lagi CAPTCHA, protected CAPTCHA dari punyanya Google. Ada WhatsApp. Juga ada WooCommerce. Ini pakai WooCommerce. Ada testimoni, galeri, kontak form, dan banyak yang lainnya. Kita sambil lihat ya, masih nginstal ya. Sekali lagi, nginstalnya ini tergantung dengan kecepatan koneksi internet masing-masing. Semakin cepat, semakin cepat. Semakin lemot ya semakin lambat. Ini halaman hubungi kami tadi, ada Google Map-nya. Kita bisa nambahin Google Map sendiri tanpa ngoding sama sekali. Ada keranjang belanjanya di sini. Jadi mirip kayak Shopee, Lazada, kayak yang website-website jual beli online lainnya lah. Cuman ini versi mininya. Tapi apakah bisa saingan sama mereka, Pak? Bisa. Bisa. Oke, sudah bermenit-menit hanya menunggu. Saya sampai kehabisan bahan, mau ngomong apa lagi? Sebagaimana yang saya bilang tadi di awal, bahwasannya ini bisa berhasil bisa gagal, tergantung
seberapa cepat koneksinya. Kalau plugin WooCommerce ini besar banget filenya, lumayan besar, sekitar 50 megaan satu plugin ini. Kalau yang kontak form 7 tadi itu paling cuman nggak nyampe 1 mega, paling 500 kilobyte doang ini kontak form 7 tadi. Tapi kalau WooCommerce ini bisa nyampe 40 megaan. Makanya itu tadi saya bilang tergantung sama speed koneksi kalian. Oh ya, tolong yang ada di kelas yang sedang mengikuti ini, kalian juga dulu ikut nonton apa ikut praktek gitu? Oh, ikut praktek. Oh, nonton sekaligus praktek. Oke, masuk. Enggak, bukan gitu. Berarti pantas lelet gitu loh. Ya, soalnya satu wifi kalau dipakai segini orang untuk download bareng gitu. Jadi nanti kalau kalian lihat videonya ya kayak gini ya. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya saya sudah bilang di awal bahwasannya ini benar-benar tergantung koneksi ya. Jadi kalau bisa memang koneksi yang bagus lah. Apa ya? Ini WordPress berapa sih? Oke guys, kalau memang butuh diupdate, coba aja ya. Saya update ya. Saya coba update dulu. Waalaikumsalam.
Ini nggak bakalan jalan kalau jalannya cuma sekian nih. Lemot banget ya. Saya coba lagi nyoba nambahin plugin namanya WooCommerce. Ya sabar ya, sabar. Sudah downloadnya. Kalau 3 kali gagal gini wes, tak ajari pakai cara yang lain. Kalian cari di Google WooCommerce download gitu. Pakai download manual gini aja. Tak ajarin download manual. Sampai ketemu halaman ini ya, wordpress.org/plugin/WooCommerce. Ini bisa kalian langsung download sendiri aja. Ini pluginnya tok aja sudah 10 mega, belum konten-kontennya. Waduh, ini nggak ada yang punya paketan unlimited gitu?
Oh, saya berhasil ya. Sudah ya punya saya. Saya tunggu sampai yang ini selesai dulu. Tapi 14 menit, Rek. Kalau kalian tahu gimana caranya nginstal tema manual, itu sama kayak nginstal tema manual kemarin. Caranya, misalkan ini zipnya sudah ada ya, tinggal kalian ekstrak. Kalau tema kemarin kan kita taruh di tema sini kan, yang hasil ekstrakannya. Kalau plugin, hasil zipnya tadi diekstrak di dalam sini. Paham nggak? Sama saja. Jadi hasil downloadannya WooCommerce.zip ini kalian ekstraknya taruhin di dalam folder wp content/plugin di dalam sini. Jadi bagi yang belum, silakan download WooCommerce dulu. Cari di Google namanya WooCommerce download, terus masuk ke halaman sini woocommerce.org. Selanjutnya bisa kalian download. Bagi yang nggak bisa nginstal via halaman admin, ada berapa yang nggak bisa nginstal via halaman admin? Bisa? Loading? Masih loading? Yang masih loading yang mana aja? Masih download ya? Download manual apa via sini? Kalau yang gagal via admin, tolong perhatiin. Kalau yang gagal via halaman sini, nambahkan plugin melalui halaman administrator ini, silakan buka halaman Google, ketik keyword WooCommerce download. Di halaman paling atas sendiri itu halamannya WooCommerce. wordpress.org/plugin/WooCommerce. Ini URL-nya. Kalian langsung klik tombol download tanpa basa-basi, nanti dia akan download sendiri. Filenya segini, tinggal sedikit ya. Nah ini sudah selesai nih ya. Saya buka. Kan ini filenya. Nah, satu folder WooCommerce ini bisa kalian ekstrak. Diekstrak, tahu kan diekstrak? Di dalam foldernya wp content/plugin. Nggak usah buat folder baru, nggak perlu. Jadi nanti kalau diekstrak hasilnya sama persis kayak gini. Ada folder namanya WooCommerce yang isinya folder aset dan dua file ini. Oke, saya lanjutin ya. Saya lanjutkan ya. Setelah nginstal gini, kalau sudah nginstal, baik yang melalui halaman admin maupun manual, masuk lagi ke halaman plugin sini. Tolong diam dulu, saya juga sekaligus rekaman ini. Jadi nanti kalau kalian nggak jelas bisa lihat videonya langsung gitu loh. Kalau kalian lupa atau nggak jelas. Bagi yang sudah download manual maupun via halaman admin, kalian masuk lagi ke halaman plugin sini. Di bawah sendiri nanti ada plugin yang belum kita aktifkan, namanya WooCommerce yang barusan kita download. Kalau ekstraknya benar, cara ngekstraknya benar, kalian pasti ketemu sama folder ini, plugin ini, WooCommerce ini. Tapi kalau ngekstraknya double, maksudnya double itu
biasanya kalian buat folder baru namanya WooCommerce, terus di dalam folder WooCommerce kalian baru ekstrak WooCommerce tadi itu. Jadi ada folder WooCommerce, di dalamnya ada folder WooCommerce lagi. Kalau kayak gitu biasanya nggak muncul di sini. Jadi pastikan setelah folder WooCommerce dia langsung isi pluginnya, bukan ada isi WooCommerce lagi. Kalau sudah, kita tinggal aktifkan. Nah, ini yang tolong perhatikan. Jadi ada dua tema besar yang kita pelajari malam ini. Pertama, nginstalnya tadi, nginstal WooCommerce. Sudah jelas WooCommerce-nya? Sudah ya? Sudah paham cara nginstal WooCommerce-nya ya? Sekarang tahap yang intinya yaitu mengkonfigurasi gimana cara membuat toko online-nya. Sekarang kita sudah punya nih toko online-nya. Tinggal gimana cara nampilin toko online-nya dalam website kita, gimana ngatur nomor rekeningnya, gimana ngatur produknya, gimana cara ngasih harga per produknya, gimana cara ngasih diskon per produknya, gimana ngasih promo code, misalkan dia belanja 100.000 dapat gratis ongkir, dia belanja 10.000 dapat gratis ongkir, dapat cashback 20%, dapat apapun lah. Semua konfigurasinya ada nanti ya. Tolong diperhatikan. Nanti setelah kalian klik activate, kalian akan dihadapkan dengan tampilan ini. Kalian klik yes please saja. Kalian akan dihadapkan dengan halaman setting. Pertama, mengenai detail toko kalian, di mana toko Anda berada. Anggapan kalau kalian nggak punya toko fisik, misalkan kalian nggak punya toko fisik nih ya, kalian jual beli online tok, kasih aja alamat yang sekiranya membuat customer kalian itu percaya bahwasannya kalian bisa dihubungi di alamat tersebut gitu. Jadi ojo ngawur tulisannya lorem ipsum sir dulur sit amet gitu, jangan ya. Jadi kasih apa ya, trust ke customer kalian. Country region-nya kita kasih Indonesia, kasih Jawa Timur, Banyuwangi, postcode-nya saya 68462. Jadi kayak gini ya, perhatikan dulu. Yang pertama, detail store-nya kalian isi. Kalau ada country region ini kalian isi Jawa Timur, city-nya kalian isi terserah, postcode-nya, kode posnya terserah. Terus kalau yang ini, I'm setting up a store for a client. Oh, ini fitur baru ya, saya dulu nggak pernah nemuin ini. Kalau ini baru kayaknya. Jadi kalau dicentang, kemungkinan besar kita akan bekerja sebagai seorang developer. Saya rasa saya butuh mencentang ini supaya saya punya kecurigaan bahwasanya kalau ini saya centang, di halaman selanjutnya akan muncul banyak pengaturan yang lebih kompleks daripada nggak dicentang gitu. Saya coba klik continue aja. Seperti yang di awal video, ini bisa berhasil, bisa gagal ya. Build a better WooCommerce, get improved feature and faster fix by sharing non-sensitive no
saya nggak mau nyentang. Kalau kalian centang ini berarti kalian akan mengirimkan data non sensitif kalian. Data non sensitif kalian itu selainnya password berarti. Jadi nanti user yang sedang login ini, admin ini, usernya akan dikirimkan detailnya ke pihak WooCommerce. Kalau kalian mencentang pilihan ini, jadi misalkan tanggal lahir kalian, kalau misalkan kalian username-nya itu sama dengan nama asli kalian, ya nama asli kalian yang dikirim, tanggal lahir kalian kirim, tapi bukan password, hanya password yang enggak. Gendernya kalian akan dikirim, info detail-detail kayak gitulah. Jadi menurut saya kalau kalian melindungi privasi kalian, mendingan nggak usah dicentang. Tinggal klik continue. Selanjutnya yang di industry. In which industry does the store operate? Di bidang apa toko online kalian ini berjalan? Fashion, apparel, art, music, photograph, electronics, food and drink. Terserah kalian, sesuka kalian. Kalau misalkan nggak masuk ke sini, misalkan yang nggak masuk di sini itu apa? Otomotif ya. Otomotif nggak masuk, ya klik yang other. Tinggal klik otomotif gitu. Kalau misalkan nggak masuk. Kalau misalkan ada, ya pilihlah salah satu, wajib ya, minimal satu pilihan. Kalau misalkan kalian itu seorang maklar kelas kakap, waduh, biasanya kan kalian kalau sudah jadi maklar kelas kakap gitu, semua barang dagangannya orang dijualin ya, soalnya sembarang kategori ya. Ada mulai jilbab, udang, seafood, terus baju bayi, wah pokoknya didol lah, penting dari duit. Buah-buahan sampai yang panen apa sekarang dijual, iya kan, kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kalau kayak gitu centangan kafe. Ya enggak lah, yang menjadi topik yang menjadi bidang jualan kalian yang paling sering kalian jual gitu. Misalkan fashion ya, saya contohin yang fashion gini aja. Misalkan yang mau jualan hijab pasmina gitu contohnya. Nah ini product type, ini tolong perhatikan dulu ya, ini agak penting. Tolong perhatikan dulu. What type of product will be list? Apakah kalian menjual produk fisik yang memiliki dimensi? Maksudnya kalau misalkan tadi saya ngasih contoh hijab gitu ya. Hijab itu kan dia punya dimensi kalau sudah di packing. Ada beratnya berapa, ukuran panjang, lebar dan tingginya berapa gitu kan. Itu produk fisik. Ada lagi kalau ini nggak dicentang, kalau ini nggak saya centang, berarti kalian jualan bisa saja itu jasa atau produk virtual. Contoh produk virtual itu adalah tiket kereta api. Kalau kalian pesen di PT KAI kan biasanya dapat tiket email tuh. Kan tiket email lah. Tiket email ini yang bersifat non fisik kan, dia nggak punya dimensi, dia nggak punya berat, bentuknya virtual. Nah kalau kalian jualan bentuk-bentuk yang kayak gitu, ini nggak perlu kalian centang. Kalau yang fisik kalian harus centang. Terus yang kedua, download. Produk yang kalian jual ini nantinya akan di-download apa enggak? Misalkan bedanya jasa sama tiket, sama-sama produk virtual kan. Saya menjual produk misalkan yang bergerak di jasa cleaning service. Saya menawarkan jasa cleaning service per jamnya 300.000 contohnya. Saya kasih tampil sudah produk saya, diklik. Kan setelah diklik dia melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, konfirmasi pembayaran, bla sampai selesai.
Contohnya seperti itu. Apakah ada yang di-download? Kan enggak. Kan itu tetap produk virtual tapi nggak bisa di-download. Tapi kalau yang tiket tadi, gimana caranya kita bisa ngejual sesuatu? Misalkan tiket, berarti dia beli, setelah dia beli, dia akan mendownload sesuatu, mendownload tiketnya. Itu bedanya, jelas bedanya. Jadi kalau misalkan kalian produk kalian itu harus di-download, silakan centang downloadnya. Tapi kalau nggak perlu di-download atau nggak bisa di-download, ya nggak perlu dicentang. Karena ini contohnya tadi hijab yang nggak bisa di-download, nggak usah dicentang. Subscription ini kalau sudah ada tulisan kayak gini mendingan dihindari ya. Kalau udah ada tulisan gini ya, saya tahu apalagi kalau sudah 3 digit gini nih, waduh, mendingan dihindari gitu ya. Membership, wah ini sama semua ya. Wah ini, wah jelas langsung di continue aja ya sini. Anggap itu nggak penting gitu saya. Ceritakan kepada kami tentang bisnis Anda. Ada berapa produk yang kalian pengen tampilkan? Misalkan kalian jenisnya gini, kalian punya sepatu, kalian jualan sepatu nih ya, ada berbagai merek, Adidas, Converse, Vans dan sebagainya. Misalkan 3 aja, Adidas, Converse, Vans. Setiap merek punya tipe, ya toh? Ya. Ada Adidas yang tipe apa, yang Vans juga tipe apa, ini tipe apa gitu. Setiap tipe punya nomor dan punya warna. Nah, setiap satu detail tadi itu, sorry mic-nya di sini ya. Jadi sorry saya lupa. Jadi setiap produk yang memiliki nomor, color, type, tipe sama merek, 4 komponen ini berarti dihitung satu produk. Jadi bukan misalkan Vans, Adidas sama Converse, ini berarti kalian punya 3 produk. Bukan 3 produk kalian yang punya, itu 3 merek. Kalian kan masih punya turunannya. Setiap merek kalian masih punya berapa tipe. Misalkan hijab ada berapa merek? Ada Elzata, ada ya kan? Setiap merek punya tipe, punya jenis bahan, punya warna. Nah, setiap itulah komponen itu yang dihitung sebagai satu buah produk. Kalian punya produk yang pengen ditampilkan ada berapa? Contoh paling gampang itu 10 aja wes. 1 sampai 10 berarti kalau kalian punya cuman maksimal 10 produk. Tapi saya punya ratusan produk Pak, pakai yang ini, yang 3. Kalau sudah punya 1000 produk, biasanya makelar kelas kakap ini ya. Ini 1000 lebih jenis produknya ini. Saya anggap yang 11 sampai 100 saja ya. Normalnya segini. Apakah Anda menjualnya di tempat lain? Misalkan kalian punya toko online ya, di website ini www.hijabpalingmurah.banyuwangi.com gitu contohnya. Apakah kalian menjualnya di luar website ini? Ya, saya jualan di Shopee, di Instagram, di Bukalapak, di WhatsApp atau di mana ya? Terserah. Kalau iya, silakan kalian pilihlah. Atau kalian juga jualan bentuk fisiknya di toko fisik kalian sendiri, bisa. Yang ini. Atau di another platform, berarti di luar website ya. Ya contohnya kayak Shopee, WhatsApp, Instagram gitu tuh. Selanjutnya kalian akan ditanyain, ini bisa ngawur bisa enggak? Cuman saya perlu menjelaskan dulu supaya kenapa? Ini ada implikasinya dengan
tampilan report kalian, laporan penjualan kalian tiap tahun nanti akan berpengaruh dalam ini. Kalau kalian ngetik misalkan 3,5 miliar gini ya, misalkan omset kalian 3,5 miliar, maka pada laporan per tahun yang ditampilkan oleh plugin ini batas maksimalnya adalah 3,5 miliar rupiah. Terus revenue kalian, pendapatan kalian berapa pada 1 tahun kerja itu tadi, terhitung mulai nginstal ini. Misalkan dalam 1 tahun kurang dari 3,5 miliar tadi, maka kalian akan ditulisi bahwasanya pendapatan kalian minus berapa persen. Makanya itu ada implikasinya di sini, kalian butuh berapa supaya kalian bisa tahu track recordnya per tahunnya gimana ini toko online kalian. Jelas ya fungsinya. Jadi ini bisa ngawur, bisa enggak, terserah kalian pingin butuh laporan penjualan apa enggak gitu guys. Apakah kalian pengen ngejual di Facebook? No. Apakah kalian pengen berlangganan MailChimp? Ini bayar ya, wis ngerti bayar iku lapo ditakoni, Pak. Nah. Coki. Jadi gini, ketika kalian menginstal WooCommerce, tolong perhatikan lagi ya. Kalian akan dihadapkan dengan beberapa pilihan tema yang disediakan oleh WooCommerce, oleh plugin ini. Ini saya tahu ojo pesimis ngono lho, bayar mah. Ini adalah tema kita yang tadi, yang aslinya. Bisa kalian menggunakan tema ini, tapi tidak saya sarankan. Kalau kalian nggak pengen ngoding, ini tolong perhatikan Fer. Kalau kamu nggak pengen ngoding untuk membuat template, untuk membuat toko online ini, saya sarankan, hampir saya wajibkan untuk jangan sekali-sekali menggunakan tema defaultnya WordPress. 2017, 2016, 2020, 2018 itu jangan. Ya. Sangat hampir saya haramkan lah guys pokoknya. Kenapa? Karena kalau kamu pakai tema bawaannya WordPress, kamu akan disuruh membuat layout sendiri yang sesuai dengan toko online-nya. Sedangkan kalau kamu pakai bawaannya WooCommerce ini, toko online kamu itu sudah langsung jadi, tampilannya berbeda. Memang gimana ya, tampilan toko online sama tampilan blog itu kan sangat berbeda kan fungsinya ya kan. Nah sedangkan yang storefront ini kebetulan dia gratis, cocok dengan kalian. aku bilang itu loh, cokian warung loh. Kebetulan kalau yang ini, kalau yang storefront ini gratis dan sudah memenuhi kaidah-kaidahnya online store. Kelas kakak. Kalau yang paid ini nggak perlu kalian lihat ya, nggak perlu kalian tengok ya. Kalau yang berbayar ini nggak, sudah jauhin aja lah. Tapi kalau ada tulisan free gini, nah ini bisa lah. Bisa. Nah ini ada beberapa pilihan, ada 3 pilihan tema yang sifatnya cocok lah buat kalian. Ada namanya storefront, ada namanya daily, dan namanya butik. Cocok karena ada tulisan ini gitu tau ya. Ada tulisan free gitu aja. Kalau yang ini, jauhin. Untuk pemula saya sarankan pakai yang storefront. Ya, storefront ini tampilannya minimalis,
Minimalis, praktis, ekonomis. Langsung cus ya. Ya memang bocone cus loh. Sudah 40 menit ya ternyata. Sebenarnya kalau nggak pakai saya jelasin bisa aja langsung 10 menit jadi ini tadi. Nah ini ada lagi yang perlu saya jelasin ke kalian gimana nyetingnya ya. Tadi sampai sini barusan sudah paham? Sudah ya? Oke. Kalian butuh jetpack apa enggak? Kalian butuh plugin baru namanya jetpack apa enggak? Jetpack ini intinya plugin berbayar. Wes saya enggak jawaban. Nah, ya enggak. Percuma saya jelasin fungsinya jetpack apa kalau ujung-ujung tapi bayar itu wah gak wis Pak ngono wis ngerti aku. Nah ini wis tau ngomong ngono maneh tinggal di continue. Tampilannya berbeda jauh ya. Oh ini. Jadi gini, barusan kita sudah menyelesaikan beberapa langkah. Mikir angin. Barusan kita sudah menyelesaikan beberapa langkah instalasi toko online kita. Yang pertama, store detail yang tadi itu. Sampai sekarang itu satu keseluruhan step store detail. Baru detail dari toko kalian. Belum lanjut ke yang kedua. Apakah kalian pengen nambahkan produk? Saya sarankan iya. Sebagai contoh, ini yang add manually ini bisa, yang direkomend gini aja. Iya. Add manually. Waduh kok hilang anunya? Oke. Oh ya ini yang penting ya. Tadi ngeklik apa ya tadi ya terakhir ya? Add my product. Terus kan add manually recommended ya kan? Terus dibawa ke halaman ini. Nah ini yang penting. Nah let's go-nya ini loh yang saya maksud penting. Oh ya, let's go-nya ini loh yang penting. Karena kita butuh menambahkan example produk. Yang saya mau butuhin ini. Gratis. Let's go. Kalian bisa nambahin logonya. Nah, dari yang tadi waktu menambahin produk tadi sekaligus kalian diarahkan untuk mengubah
halaman homepage-nya. Jadi ketika buka website hijab paling murah di Banyuwangi.com tadi, ketika website itu dibuka, jebret, homepage-nya tampilan utamanya, tampilan awalnya kayak gimana? Nah, ini di sini. Kalian bisa nambahkan logo. Logonya saya kasih logonya Stikom gini aja. Haram lah ini ngomong. Ini tampilan depannya, halaman depannya. Tak publish dulu. Kalau sudah di close, ya enggak? Nah, ini bentar saya mau jelasin dulu. Kalau sudah selesai mengubah halaman homepage tadi, cuma kalian butuh nambahin logo gitu aja. Kalau nggak butuh logo ya nggak perlu, nggak apa-apa. Itu opsional. Ketika kita sudah selesai menginstal sebuah plugin yang namanya WooCommerce, kita akan dihadapkan dengan dua menu baru. Yang pertama WooCommerce, yang kedua produk. Yang ketiga bukan dua sih. Ada menu 4 menu ketiga analitik, menu keempat marketing. Habis. Berarti ada 4 menu baru, WooCommerce, produk, analitik, marketing. WooCommerce ini mengenai bagaimana cara kerja, pengaturan, terus tentang pembayaran toko online kalian di sini di menu WooCommerce. Terus kalau menu produk ini sudah mewakili fungsinya apa? Kalau yang analitik ini berhubungan dengan omset atau penjualan atau laporan keuangan. Kalau yang marketing ini baru tahu saya kalau ada menu baru namanya marketing. Kalau kita klik produk, sekarang saya mau ajarin dulu gimana cara nambahin produk. Ini ada beberapa. Oh ya bentar, sebelum saya mau nambahin, kita lihat dulu halaman depannya. Nah ini sekarang yang masih ingat ya tadi tampilan website saya yang di awal ya. Ini ya tadi ya kayak gini ya. Sekarang sudah ganti jadi kayak gini. Secara garis besar sebenarnya toko online kalian sudah selesai. Secara garis besar. Cuman belum selesai di situ. Apa yang belum? Kalau ada misal kalian kan belum nambahkan produk kalian sendiri. Kalian belum nambahkan harganya yang asli. Ini kan masih 18 rupiah itu berapa coba? Kan nggak tahu. Terus gambarnya harus kalian benerin dulu, rekeningnya kalian harus pastikan rekening kalian bener. Kalau kalian punya kredit card bisa tambahin kredit card di sini, bisa nambahkan PayPal di sini, bisa nambahkan Western Union, Visa, Mastercard, terserah di sini bisa lengkap. Terus add to cart, kita bisa ada keranjang belanja juga. Mana ya tadi ya? Oh ini.
keranjang belanja. Ini sekilas mengenai bagaimana tampilannya. Terus gimana cara nambahin produknya, Pak? Kan gitu toh. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum mau nambahkan produk, ada yang perlu ditanyakan? B. Tampilan saya kok beda sendiri ya? Masalah tampilan ku Pak wis. Penjelasannya sudah jelas. Jelas ya? Pak, ini perlu pakai web ya? Kalau udah di-download semua? Kalau sudah di-download gini, enggak. Nah, ini step terakhir sebelum kita memutuskan jaringan internet. Iya. Sampai sebelum step ini, waktu klik let's go tadi, kita masih butuh internet untuk nambahin produk ini. Jelas ya? Kalau sudah lepas dari let's go ini, sudah tidak perlu. Sudah selesai internetnya. Kita sudah nggak pakai internet lagi. Ada beberapa cara untuk menambahkan produk. Pertama pakai add new sini, sama bisa pakai import. Kalau kalian sudah pernah membuat produk melalui Excel. Kalau masih cupu, pakai add new aja. Saya mau tanya, di website ini ada berapa produk yang sudah tampil? 12. Bukan cuma 4 ya. 12. All 12. Saya mau ngasih contoh tambahkan produk. Misalkan saya punya, sebentar saya downloadin dulu gambarnya hijab. Hijab apa? Hijab apa biasanya? Pasmina. Nah, wes ngene ya. Gitu. Iki hijabe rek. Ya mosok golek sing elek. Salah saya berapa? Kasihan mas. Wes anggapan ada dua gambar gini aja dulu wes. Jadi sebelum nambahin produk pastiin dulu kalian sudah punya gambarnya dulu ya. Sama punya deskripsinya. Tolong diem dulu. Saya juga sambil rekaman. Kalau rekamannya nggak jelas nanti kalian juga bingung waktu dengerin videonya. Saya kasih nama atau judul hijab pasmina. Tulisannya bener gini ya. Pasmina murah Banyuwangi. Contoh atau nggak perlu dikasih pasmina, nggak perlu kasih murah Banyuwangi boleh. Terserah kalian judulnya yang menarik, yang istilahnya tuh yang clickbait gitu loh. Gratis. Oke ya. Selanjutnya kalian bisa ngasih teks deskripsi. Saya kasih contoh lorem ipsum aja, kelamaan.
Daripada lama, saya kasih deskripsi lorem ipsum aja ya. Iya, Pak. Nah, wes. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui adalah kategori dari produk ini apa. Ini saya mau tanya dulu, kan saya cowok nggak tahu ya. Pasmina ini merek apa tipe? Tipe. Berarti misalkan saya tambahkan tipenya di sini pasmina gitu ya. Nah, ini pasmina ya. Tipenya apa lagi selain pasmina? Paris. Segi 4. Segi 4. Paris. Wis anggapan niku lah wis ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau nambahkan hijab segi 4 ya centangan yang kategori segi 4. Pasmina jangan dicentang. Kalau yang pasmina pengen dicentang ya pasminane tok yang kalian centang. Selanjutnya kalian tambahkan teks. Teks ini misalkan hijab Banyuwangi, hijab murah, hijab gratis misalkan aja. Yes. Product image. Nah, ini ada di sini dua tab. Pertama product image, yang kedua produk galeri. Bedanya produk image dan produk galeri adalah kalau produk image dia akan tampil jadi yang utama. Nah, ini produk image-nya. Dia jadi yang utama. Saya kasih contoh ya. Oh, ini enggak ada ono gambar ya. Se. Contohnya mana ya? Oh iya ya benar. Kalau yang di Shopee itu biasanya ada ya. Iya. Wes bayangno wae. Kalau yang di produk image itu adalah produk gambar utamanya yang di sini yang muncul di halaman depan sebagai clickbait-nya lah. Kalau di YouTube itu thumbnailnya yang membuat orang tertarik untuk melihat detailnya. Itu dulu. Terus kalau galerinya adalah foto-foto detail dari produk kalian. Misalkan jahitane piye ngono di zoom ketok lebih apik lah ngono ya. Cara nambahinnya tinggal diklik set product image, kalian upload, download dokumen. Contoh aja contoh ini. Teban mumet ya, iki wae wis. Nah, ini. Jadi saya kasih contoh kalau ini adalah produk utamanya, gambar utamanya, sedangkan yang di sini adalah galerinya. Gambar yang detail dari ini. Gambar-gambar yang detail dari ini. Kalau produk image kalian cuma bisa nambahin satu tok. Produk image ini cuma satu, nggak bisa lebih dari satu. Kalau galeri bisa lebih dari satu. Selanjutnya, nah ini yang lumayan penting kalian harus simak ya. Saya mau jelasin sekali aja. Yang pertama, ini ada jenis produknya. Ada simple product, group product, external affiliate product, variable product. Yang perlu kalian ketahui hanya ada dua. Yang pertama simple product dan yang kedua variable product. Perbedaan dari kedua jenis ini adalah kalau simple product kalian nggak punya variasi warna, kalian nggak punya variasi
ukuran, kalian nggak punya variasi bahan atau jenis yang lainnya. Misalkan kalau sepatu Vans tadi, dalam studi kasusnya sepatu Vans atau sepatu ini atau hijab ini aja wes, hijab pasmina gini aja wes ya. Kalau kalian pakai simple produk, kalian hanya bisa, berarti kalian hanya menjual yang sesuai dengan gambar ini toh. Antara warnanya, bahannya, ukurannya, jenisnya, atau apapunnya. Kalau pakai tipe simple, artinya kalian berarti cuman jual satu jenis, satu bahan, satu nomor, satu warna, ini toh. Kalau simple. Kalau yang variabel, kalian bisa nambahkan tambahan atribut, bisa nambahkan bahannya apa, warnanya yang bisa dipilih apa, ukurannya mungkin, atau opone lah wis terserah ya. Jadi banyak yang dipilih. Jadi habis klik produknya, kalian masih bisa milih ukurannya mau ukuran apa, warnanya mau ukuran apa, sama bahannya mau ukuran apa. Gitu. Jelas? Contoh, saya kasih contoh langsung ke variabel produk aja ya. Kalau simple produk ya kayak gitu-gitu aja. Yang pertama, SKU. SKU ini barcode-nya. SKU ini bukan barcode ya. Kalau di Indomaret yang ya barcode-nya itu. Jadi yang membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Cetit ngono kae lho. Kode barang paling enak, kode barang. Jadi misalkan saya kasih nomor contoh apa iki? Hijab pasmina 01, contoh ini, contoh kode barangnya adalah ini. Terus manage stock. Artinya manage stock, apakah produk ini memiliki stok? Jadi kan ada ya penjual yang biasanya stoknya selalu ada, yang nggak pernah habis, ada toh? Ada juga ya penjual yang stoknya terbatas, dia hanya memiliki sekian stok di gudangnya atau di tokonya, kan ada. Kalau kalian sekiranya punya stok, kalian centang ini. Kalau kalian centang, kalian akan dipilihkan ada berapa stok yang kalian punya. Sehingga nanti kalau ada orang yang beli, stok kalian akan otomatis dikurangi sampai nanti akan jadi 0. Kalau sudah 0, produk kalian nggak bisa dibeli. Langsung ada tampilannya out of stock, stoknya kosong, kayak gitu. Ini kesepakatan dulu, mau dikasih stok atau enggak? Kasih ya. Stoknya mau 10 gitu. Ini gini. Terus yang kedua tadi stock quantity, dan yang ketiga allow back order. Allow back order itu artinya ini stok yang hanya ditampilkan dalam websitenya aja. Sebenarnya kalian punya stok yang lebih dari 10. Misalkan kalian hanya boleh menjual produk ini di toko online sebanyak 10 aja, sisanya mau saya jual offline, mau saya dagang ke orang-orang langsung gitu, bisa aja toh. Nah kalau modelnya kayak gitu berarti kalian harus pilih yang allow back order. Allow back order itu berarti melalui di balik layar sistem ini kalian tetap melakukan orderan sendiri gitu. Kalau do not allow artinya kalian kalau ada 10 stok aslinya, jangan lupa bahwasannya ya apa enak ngomongnya, kalau misalkan stoknya 10 dan
ordernya ini kalian tidak bolehkan, berarti kalian hanya menjual 10 produk ini di toko online tok wes. Kalian nggak bisa nggak punya jualan di selain toko online ini, bener-bener pure di toko online ini. Jadi nggak ada pemesanan di balik layar, pemesanan di luar sistem ini nggak ada, cuman ini tok. Jelas bedanya. Terus low stock threshold, nanti di pojok gambarnya biasanya kalau stoknya ini 10 ya, kalau saya isi 2 berarti ketika stoknya tinggal 2 dia akan tampil tulisan buruan tinggal 2 stok lagi nih, non itu. Ya. Jadi tergantung kalian thresholdnya, mau batasannya mau kalian kasih di angka berapa, bisa angka 5, bisa angka terserah ya. Kalau tinggal 1 ya 1 sak karepmu. Terus yang terakhir ini sold individually. Kalau ini kita centang berarti orang yang beli hijab ini tidak boleh membeli produk lain selain hijab ini. Ada loh produk di dunia ini yang kita hanya boleh beli 1 tok. Kalau dicampur di dalam keranjang belanjanya tidak boleh. Ada. Maksudnya gini, sold individually ini artinya kita dalam keranjang belanjanya itu hanya diperbolehkan ngisi produk ini tok. Kalau ada produk lain tidak diperbolehkan gitu, di limit gitu, khusus berarti. Terus shipping ini akan jadi penjelasan kepada customer berapa berat produk ini kalau ditimbang nantinya di ekspedisi di JNE, JNT, terus dimensinya berapa. Kalian bisa tulis bisa enggak. Saran saya itu ditulis. Misalkan kalau berat setiap hijabnya itu 0,1 kilogram, misalkan 1 on gitu ya, contohin aja. Dimensinya dalam sentimeter ini ya, dalam sentimeter ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Misalkan panjang pira biasanya pas mina ini 75 meter. Oh, 1 meter 75 cm kali 2 meter lah kesesuaian. Tingginya 0,01 ngono ya. 1 mili berarti, 1 mili tipisnya. Shipping class ini akan saya jelasin nanti kalau sempet ya. Shipping class ini mengenai kalau order sekian dapat gratis ongkir atau dapat cashback, dapat apa gitu, bisa di sini nanti susah. Voucher Beda sama voucher, beda. Ini otomatis, perhitungannya otomatis. Bisa jadi grosiran, bisa jadi eceran gini, terserah kita lah. Terus link produk upsell sama cross sell. Waduh, ini mumet pisan jelas none iki. Artinya kalau biasanya kalau kalian masuk ke Shopee, misalkan kalian beli hijab gitu ya, biasanya kalian akan ditawarin pasangan produk itu. Iya toh? Apa biasanya hijab itu apa? Peniti lah anggapannya. Kalian akan ditawari produk lain atau bros yang berkaitan dengan produk yang sedang kalian lihat itu. Jadi lah untuk hijab berarti yang ditampilnya produk terkait gitu loh. Terus atribut. Nah, ini atributnya. Kalau misalkan kalian produk ini memiliki atribut tertentu, contohnya warna. Kalian menjual hijab pasmina ini punya berapa warna? Misalkan 3 warna. Saya tambahin dulu warna.
Jangan lupa dicentang sini. Use for variation. Ya, dicentang, jangan sampai enggak ini. Value-nya apa? Warnanya ada apa aja? Misalkan merah. Pemisahnya dengan value lain adalah, terus terang saya sampai hari ini saya nggak tahu ini simbol apa. Ini ya, yang di atasnya tombol enter. Iya, iya Pak. Ya. Ikus ya, pokoknya garis lurus ini ya. Garis lurus. Nah, Lurus. jejak nah jejak. Merah apa itu ya? Peach, marun, navy. Wes. Terus kalian save. Ya. Apakah ada pilihan lain? Bisa. Kalian bisa nambahin lagi, misalkan bahan atau jenis kain, terserah gitu ya, bisa tambahin sesuka hati kalian. Ini cukup satu aja biar nggak panjang-panjang, masih banyak soalnya yang harus saya jelasin ini. Nah, untuk menambahkan harganya ada di bagian variation sini. Klik variation, menu variation. Kalian bisa nambahkan manual, bisa saja langsung nambahkan kolom setiap variasi tadi ya, setiap atribut tadi. Merah, peach, marun, navy. Berarti ada 4 variasi yang akan ditambahkan. Contoh ini. Oke. 4 variation added. Berarti 4 ini, merah, peach, marun, navy, ini harganya berapaan? SKU-nya apa beda-beda? Tadi ini SKU global, SKU hijab pasmina. Ini SKU setiap warnanya, misalkan merah. Kalian bisa nambahin gambarnya sendiri, bisa ngatur apakah ini bisa di-download virtual atau bisa punya stok sendiri setiap variasinya. Misalkan yang merah sisa 2, terus yang peach sisa 1, bisa. Tergantung kalian mau ngaturnya ya. Jelas? Nggak toko online ini gampang lah aslinya. Nah ini harganya yang penting, yang wajib kalian isi dari semua isian ini adalah satu ini toh. Regular price. Harga normalnya berapa? Misalkan yang harga merah ini, yang hijab merah ini harganya piron tanduk hijab gitu. 1.000. Hah? 35.000 ya. Contohnya satu buah hijab pasmina harganya 35.000. Terus kalian bentar ya, kalian punya pilihan untuk menyamaratakan semua variasinya harganya sama, bisa beda-beda. Ya. Kalau harganya sama, kalian tinggal copy paste ini di copy ya, langsung dipaste di sini. Untuk yang peach sekian, yang marun harganya juga sama, yang navy juga sama gitu. Tapi kalau beda tinggal diganti aja mau harganya berapa. Terus misalkan contoh studi kasusnya adalah, misalkan kalian jualan dilalah, bahasa Indonesia ini dilalah ini apa? Orang tiba ini dilalah, tahu ya dilalah ya? Dilalah navy ini benar, saya serius ini sambil bercanda tapi serius. Dilalah navy ini, yang warna navy ini nggak sering laku. Misalkan dari 10 kalian punya stok 2 yang navy, kok nggak laku-laku ya selama 3 bulan ini ya? Kenapa aneh? Kok bisa aneh gitu sih? Coba saya kasih diskon untuk khusus yang navy tok, yang lainnya enggak, tetap 35.000. Kalian bisa kasih diskon di sini.
Misalkan jadi 25.000. Boleh. Dan kalian juga bisa ngasih schedule. Artinya kalian bisa ngasih jadwal diskon ini mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa berlakunya. Nyapa tuh? Kan bisa ngasih flash sale. Bisa kasih tampilan mulai tanggal berapa. Misalkan sekarang tanggal 20 sampai tanggal ya sehari tuh bisa, nggak apa-apa. Berarti sampai jam 12 malam tok nanti. Bisa toh? Bisa. Terus kalau misalkan selama 1 minggu ya bisa aja tinggal kasih 1 minggu gitu. Jelas gitu? Terus apa lagi ya? Advance enable review. Apakah produk ini bisa dikasihin komentar sama pengunjung? Kalau boleh ya tinggal dicentang. Kalau nggak boleh ya nggak usah dicentang. Gitu aja. Oh ini for case note. Misalkan kalian kalau ada orang yang beli, ketika sudah sukses melakukan pemesanan, dia akan dikasih catatan pembelian khusus gitu. Khusus. Silakan kirim email ke ini gitu contohnya. Sudah, itu aja yang perlu kalian ketahui. Product shop description. No. Boleh diisi boleh enggak ya? Yes, channel lagu hatimu yes. Yes. Tak kayak inah kawe. Ojo kayak sampai anim gini aja. Nah, wes cukup segini ya. Selanjutnya kalian tinggal klik, bisa kalian save sebagai draft kalau kalian pengen nyimpan dulu, misalkan ada perbaikan nantinya belum siap untuk dilihat sama orang banyak. Tapi kalau sudah siap untuk dilihat oleh orang banyak, silakan klik publish. Nah, sekarang hijab kita sudah ready untuk dilihat orang banyak. Cia, wes utak mau lanang iki. Bisa di zoom ya. Ini galerinya tadi. Tahu kan sekarang bedanya galeri? Terus kalian di sini juga ada pilihan warnanya. Merah 35.000, peach 35.000, maroon sama navy. Lihat, navy-nya punya diskon 25.000. Kalau iya kalian mau beli yang berapa? Ini mentok ya 10 ini. Nah, ya kan? Kalau saya klik lebih dari 10, dia nggak bisa karena kita sudah set tadi kuantitas atau stoknya sudah 10. Lebih dari 10 kita nggak bisa beli ini. Dan misalkan ini sudah saya beli satu gitu ya. Saya beli satu, dia nggak akan pada pembelian berikutnya dia akan maksimalnya jadi 9 di sini. Stoknya kan berkurang 1 jadi 9. Langsung saya coba to cart ya. Ojo sik durung mari. Pengaturannya sik durung mari. Sudah menambahkan kategori tadi sudah ya. Ini kalian bisa nambahin kategori di halaman sini bisa. Ini Paris, Pasmina, segi 4 bisa. Produknya selanjutnya untuk bagian WooCommerce ini pengaturannya masih sisa 4 ya. Ini tidak perlu sih, langsung wae nang iki CS.
tax. Nah, ini kalau di Singapura setiap satu nota penjualan itu akan terkena 7% untuk pajak. Entah itu online store, entah itu offline store, pokoknya semua di negara Singapura, semua satu lembar nota itu akan kena pajak 7%. Kalau di Indonesia online store ini kayaknya kan belum kena pajak ya. Kayaknya, saya nggak tahu lagi regulasinya yang baru. Apakah kena pajak apa enggak? Kalau misalkan kalian ingin menerapkan pajak, misalkan kalian punya NPWP di dalam CV kalian pengen menerapin pajak ini, pajak pendapatan atau pajak penghasilan, kalian bisa nambahin pajak di sini. Kalian bisa menambahkan menghitung pajak kalian berdasarkan apa? Aduh, iki pajak kita kan ya. Iki gak usah ya apa? Shipping zone. Se Nah, ini loh yang saya maksud tadi, rekening. Ada beberapa metode pembayaran yang bisa kalian pilih. Ada direct bank transfer, check payment, COD, sama PayPal. Bisa kalian tambahkan lagi nantinya. Itu ada plugin lagi tambahnya. Misalkan kalian pengen menyalakan pakai bank gitu ya, bisa pakai bank. Kalian bisa klik setup ini untuk mengatur rekening kalian. Judulnya apa? Direct bank transfer, transfer antar bank. Deskripsinya apa? Account detail ini adalah rekening kalian. Account name-nya siapa namanya, account number-nya, nomor rekening kalian, banknya apa, ini saya nggak tahu. Selanjutnya, apakah kalian punya account lain atau rekening lain, kalian bisa tambahkan lagi. Bisa atas nama pribadi, bisa atas nama perusahaan. Bisa langsung kalian save. Bisa kalian misalkan kalian bisa pakai COD, save. Kalau kalian punya PayPal, bisa pilih PayPal-nya, bisa kalian set up nomor PayPal kalian. Kalau nggak perlu ya, kalau nggak punya PayPal nggak usah. GoPay bisa ditambahkan di sini. OVO, Dana bisa ditambahkan di sini. Hah? Saya belum pernah tahu ya, belum pernah nyoba, tapi kemungkinan besar ada. Lek awakmu gawe dhewe maksudnya. Nah, ini ada pengaturan lainnya. Account and privacy. Guys, check out apakah orang itu diperbolehkan. Orang yang saya maksud itu adalah pelanggan kalian di website tadi. Apakah orang tersebut diperbolehkan untuk memesan tanpa mendaftarkan diri untuk memiliki akun di website ini?
Kayak contohnya Lazada, Shopee, Bukalapak dan lain-lain, pasti kita dilarang untuk melakukan check out sebelum kita buat akun atau sudah login dulu. Nah biasanya kayak gitu. Kalau diperbolehkan tanpa menggunakan akun centang yang ini, kalau nggak boleh ya nggak usah dicentang. Sik casanku sih. Tak buat ini. Ini bisa kalian pilih-pilih sendiri ya. Banyak banget kalau saya jelasin satu-satu. Jam 10 urung kira mari. Account creation ini, waduh. Kan kalian bisa ya bahasa Inggris kan ya? Remedi bahasa Inggris Remedil. Wes. Ini saya kasih contoh dulu. Wes ya, Ray? Saya kasih contoh untuk melakukan pembayaran. Melakukan pemesanan. Saya beli hijab pasmina yang barusan kita buat tadi, warnanya navy yang ada diskonnya jadi 25.000. Saya tambahkan ke keranjang belanja saya. Nih, jadi di keranjang belanja saya sudah ada satu buah produk namanya hijab pasmina, jumlahnya 1, harganya 25.000, subtotalnya 25.000. Hijab pasmina has been added to your cart, view cart. Nah ini adalah halaman keranjang belanja. Di sini kalian akan tahu produk-produk apa saja yang sudah kalian tambahkan di keranjang belanja kalian. Kalian bisa nambahin kupon code di sini. Cara nambahinnya di WooCommerce, menu WooCommerce ada kupon. Kupon ini kalian klik, bisa nambahkan create versi kupon atau nambahkan add new kupon tadi, bisa sama aja. Kupon code-nya misalkan sekarang hari Senin, berarti Senin ceria misalkan ya. Deskripsinya bagi rezeki. Ngono wes. Diskon type-nya, jenis diskonnya berdasarkan apa? Ada percentage discount, berarti persentase dari ya tinggal berapa persen yang kalian mau masukkan gitu. Kalau misalkan produk misalkan card kalian ada 25.000 gitu ya, 10%-nya untuk ini kalian kasih 10% contohnya ya, berarti 10% dari 25.000 tadi. Terus misalkan bisa kalian kasih fixed card discount, berarti kalau ada orang beli, misalkan kalian beli hijab pasmina, sepatu Vans yang totalnya 1 juta contohnya, kalian pengen ngasih diskon sebanyak 30.000, boleh. Itu kan fix ya, fix kan, harga fixnya atau nominal yang fix, bukan persentase yang kayak tadi.
Kalau tadi kan 10% dari 1 juta berarti kan 100.000. Kalau fix ya tergantung kalian, dia mau beli 1 juta kayak mau beli 1 miliar kayak, tetap aja fixnya cuma saya kasih diskon 30.000 kalau pakai kupon ini gitu ya, bedanya fix sama persentase. Terus yang terakhir sama fix product discount. Ini dihitung berdasarkan harga produknya. Misalkan kalian masukin 3 jenis produk, yang ini 10%, 10%, 10%, ini 25.000 berarti 10%-nya adalah 2.500. Ini 10.000 berarti 10%-nya 1.000. Ini berarti tadi jumlahnya berapa? 3,5 ya diskonnya ya. Terus yang ini harganya 50.000, 10%-nya berarti 5.000. Berarti jumlah total diskonnya adalah 8.500. Persentase dari setiap produk yang ditambahkan dalam keranjang belanja. Gitu. Pilihannya kayak gitu. Saya kasih persentase aja. Berapa persen? 10 ya. Terus dapat free shipping enggak? Free ongkir. Yep. Ada ini usage restriction kalau pengen kayak gitu. Kalau kalian pengen ngasih allow free shipping tapi dengan minimal pembelian sebanyak berapa? Minimum spendnya berapa? Minimum spend ini dalam bentuk rupiah ya, bukan jumlah barang yang harus diinputkan. Misalkan 100.000 ya 120 kayak karek rumput tak. Misalkan kita mau ngasih gratis ongkir ketika minimum spendnya adalah 120.000 pakai kupon ini bisa. Nggak pakai kupon ini juga bisa nanti itu ada di settingan yang lain. Ini kalau pakai kupon ya, caranya pakai kupon. Kupon ini bisa berlaku apabila kupon ini akan berlaku memberikan diskon sebanyak 10% dan memberikan efek gratis ongkir apabila dalam jumlah total keranjang belanjanya sudah mencapai 120.000. Contohnya. Terus individual use only. Misalkan kalau di Shopee, kalau setahu saya itu satu kupon satu pemesanan. Jadi kita nggak bisa numpuk. Misalkan ada kupon Senin ceria, ada kupon Senin malam ceria gitu ya. Kita tumpuk satu kupon ini dengan kupon yang lain, itu boleh apa enggak? Kalau diperbolehkan, kalian nggak perlu centang ini. Tapi kalau kalian pilih individual use only, berarti dalam satu nota, dalam satu pemesanan hanya diperbolehkan satu kupon. Jelas? Terus kupon ini apakah berlaku kepada barang yang dijual punya diskon? Barang yang punya diskon. Tadi ini kan pasmina, kebetulan saya pilih yang navy. Navy itu kan punya diskon. Kalau dia punya diskon, kalau kita centang ini berarti kupon Senin ceria ini nggak akan berlaku, karena dia akan mengekskludkan atau tidak termasuk yang sale, tidak termasuk yang punya diskon. Tapi kalau kita nggak centang, kupon Senin ceria ini boleh dipakai kepada orang-orang yang beli atau yang di keranjang belanjanya, entah itu ada produk yang diskon, entah itu yang nggak ada produk diskonnya. Semua jenis produk apapun boleh pakai kupon Senin ceria. Tapi kalau ini saya centang, tunggu dulu, di produk atau di keranjang belanja kalian pastikan tidak ada yang produk kena diskon. Terus ada lagi ngelak mbok kira aku gak produk kalian pengen memberikan kupon ini hanya pada produk apa?
Kalian ketik apa di sini? Kalau pengen ngasih kupon ini hanya berlaku pada produk tersebut gitu. Jadi misalkan di keranjang belanja kalian ada produk ini, produk yang kalian ketik di sini, berarti kuponnya bisa berlaku. Tapi kalau nggak ada yang kalian ketik di sini, berarti kuponnya nggak bisa berlaku. Sebaliknya, exclude produk. Misalkan kalian ketik pasmina di sini, maka kupon ini berlaku hanya jika tidak ada produk pasmina di dalam keranjang belanja kalian. Kalau ada produk pasmina di situ, kupon ini nggak akan bisa diterapkan. Jelas? Terus ada lagi produk kategori. Kupon ini hanya berlaku pada produk kategori tertentu. Misalkan Senin Ceria ini hanya berlaku pada tipe yang pasmina aja, tapi nggak berlaku pada yang segi 4. Bisa, berarti kita tinggal masukkan di sini pasmina. Tapi yang segi 4 dia nggak bisa, nggak dapat diskon. Begitu juga pada exclude kategoris. Kupon ini hanya berlaku hanya jika pada keranjang belanja kalian tidak ada produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan kategori yang kalian tulis di sini. Gitu. Jadi kompleks ya. Kalian bisa ngatur toko online kalian sekompleks apapun. Terus ada lagi allow email. Orang-orang yang memiliki email tertentu yang kalian tulis di sini boleh pakai kupon ini. Studi kasusnya, misalkan kalian ngasih undian, ngasih flash sale, ngasih undian atau kuis di Instagram. Terus mbaknya dapat oke, karena kamu menang, tolong kasih saya email kamu untuk saya kasih diskon pembelian produk tertentu di toko kami, di toko online kami. Silakan kasih email saya, email Anda ke saya. Saya inputin di sini spread@gmail.com atau apa. Selanjutnya, siapapun yang punya email tersebut maka berhak untuk mendapatkan kupon sebanyak 10% tadi. Jelas studi kasusnya? Capek bos. Terus yang terakhir, benar ini terakhir guys. Usage limit per kupon. Kupon ini bisa dipakai berapa kali? Sekali seumur hidup boleh, bisa. Tapi saya tanya dulu, kalau studi kasusnya sekali seumur hidup itu sekali seumur hidup per individu apa satu keseluruhan orang? Maksudnya gini, misalkan satu orang hanya diperbolehkan menggunakan Senin Ceria ini satu kali tok. Satu orang satu email berarti cuman satu kali tok. Itu bisa dipakai yang ini per user. Berapa kali dia boleh pakai kupon ini? Kalau satu ya berarti satu orang satu kupon Senin Ceria tok. Dia waktu hari berikutnya dia nggak bisa pakai kupon ini. Itu ya contohnya. Terus kalau yang pakai yang satu kali seumur hidup tadi ya berarti yang satu ini tok. Berarti seluruh dunia cepet-cepetan pakai satu kali kupon ini. Gitu. Ya kan bisa aja. Misalkan benar-benar dikasih diskon 100% boleh, artinya gratis. Bisa. Jadi yang harganya 1 juta kalian kasih diskon gratis 100%, bisa. Pakai kupon, terus pakai undian gitu. Ya gini aja wis caranya, pakai kupon. Jelas ya? Alhamdulillah. Selanjutnya proses to check out.
Nah ini, ketika kita masukkan namanya, misalkan siapa ya? Ini saya sebagai pelanggan ya, contohnya saya aplikasinya sebagai pelanggan. Saya mau kasih transfer antar bank aja daripada COD, saya nggak punya waktu untuk COD. Contohnya, saya place order. Nah, habis ini akan ada halaman terima kasih. Iya. Jadi ini tadi tuh bentar sambil nunggu ini ya, sambil nunggu itu. Puasnya kalian harus bisa buat seperti itu tadi. Puasnya harus bisa buat seperti itu tadi toko online-nya. Terus minimal ada minimal ada 3 pilihan rekening bank, memiliki paling sedikit 5 produk, dan memiliki sekurang-kurangnya 3 jenis kategori produk. Nanti akan ada sesi tatap muka. Kalau sesi tatap muka itu penilaiannya selain dari ini, berarti ada tentang gimana kalau saya tanyain tentang kupon, gimana kalau saya tanyain tentang diskon, cara ngasih diskon, cara ngasih variasi, cara ngasih dan yang lain sebagainya lah. Kalau kalian bisa jawab, lolos. Kalau enggak ya jadi UASnya itu mulai hari Senin sampai hari Jumat. Oh, hari Kamis ya berarti. Mulai Senin sampai Kamis itu saya berarti saya malam di sini dong. Wedew. Saya batasin aja ya, hari Senin oke, Selasa sama Kamis mungkin saya malam itu ada. Tapi Selasa Kamis yang kuwai lah, UAS itu kan tak kirimi soal ini. Nah ini order receive, pemesanan sudah diterima, terima kasih. Nanti akan ada bank detailnya. Ini bank BRI nya, akunnya nomor sekian, bank BCA nya nomornya sekian, produk yang dibeli, billing address-nya semuanya sudah selesai. Nanti di dalam ordernya, di halaman admin kita akan dikasih notifikasi bahwasanya ada order baru. Ini nih ada order baru nih 3 menit yang lalu, statusnya masih on hold, masih belum di packing, belum diantar, masih belum selesai. Oke, sampai sini aja dulu ya. Bentar saya closing dulu. Oh, sudah 1 jam 44 menit. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita ketemu di video berikutnya mengenai sudah habis ya. Kita ketemu di mata kuliah lainnya. Ini adalah akhir dari rangkaian video-video pada mata kuliah Desain Web Plus Praktikum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.